Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yunita Ajani. Di sini saya akan menceritakan mengenai si buruk rupa dan si cantik. Pada suatu hari di sebuah istana berlangsunglah pesta yang begitu meriah dan megah. Saat pesta ini berlangsung, datanglah seorang nenek-nenek yang menghadap pada pangeran. Nenek ini meminta tolong kepada pangeran untuk diperbolehkan meneduh di salah satu sisi istana, dikarenakan di luar sudah hujan yang begitu lebat dan deras. Nenek ini pun menawarkan sebuah setangkai mawar merah sebagai bentuk tanda terima kasihnya. Namun, tanpa berpikir panjang, sang pangeran menolak dan mengusir sang nenek dari istananya. Nenek itu pun merasa sakit hati dan kecewa kepada pangeran. Nenek itu mengutuk seorang pangeran menjadi buruk rupa dan seluruh pelayan istana tersebut menjadi perabotan rumah tangga. Sang nenek itu pun juga menghapus ingatan warga-warga sekitar mengenai keberadaan istana tersebut. Beberapa hari kemudian, terdapat seorang pedagang yang tersesat di dalam hutan. Ia tidak sengaja menemukan istana yang sudah sangat kosong dan gelap gulita. Ia pun memasuki setiap sudut ruangan dan istana tersebut untuk berteduh dari badai yang berlangsung di luar. Saat ia memasukinya, ia tidak sengaja menemukan setangkai mawar merah yang begitu cantik. Ia pun berniat untuk mengambil mawar merah tersebut dan diberikan kepada anaknya yang bernama Bele. Hal ini pun diketahui oleh pangeran. Pangeran pun murka dan marah mengetahuinya. Ia pun segera menawan dan menangkap pedagang itu di dalam istananya. Sedangkan di desa, Bele sudah sangat khawatir menunggu ayahnya yang tidak pulang selama berhari-hari. Ia pun pergi ke tengah hutan untuk mencari keberadaan ayahnya. Dan tanpa disengaja, Bele pun menemukan istana yang sangat megah namun tidak terawat. Ia pun memasuki istana tersebut dan menelaah tiap ruangannya. Dan tanpa dia sadari dan disengaja, ia pun menemukan sang ayah yang berada di jeruji besi. Ia pun berniat untuk membebaskan ayahnya dari tempat tersebut. Namun, saat ia ingin membebaskannya, datanglah sang pangeran yang mengetahui akan hal itu. Sang Bele pun menawarkan sebuah kerjasama untuk membebaskan ayahnya dari istana tersebut dan menggantinya dengan Bele untuk ditahan di dalam istana tersebut. Sang pangeran pun menyetujuinya dan membebaskan ayahnya. Di hari berikutnya, saat Bele mengelilingi istana, tanpa disadari ia memasuki ruangan yang terlarang dalam istana tersebut. Di dalam ruangan tersebut terdapat setangkai mawar merah yang begitu cantik. Dan Bele pun memetik sehelai kelopak dari bunga tersebut. Pangeran yang mengetahui hal itu pun murka dan marah kepada Bele. Ia pun mengusir Bele dari istana tersebut. Bele pun akhirnya pergi dari istana tersebut di malam hari. Saat perjalanan pulang ke rumahnya setelah diusir oleh sang pangeran dari istana, Bele pun tanpa disadari dicegat oleh segerombolan serigala. Dan saat ia sudah tersudut dan ingin diterkam oleh segerombolan serigala tersebut, sang pangeran pun datang. Ia langsung menyelamatkan Bele dan berkelahi dengan segerombolan serigala-serigala tersebut, sehingga ia pun tercabik hingga tercakar badan. Saat perkelahian selesai, Bele dan sang pangeran pun kembali ke istana. Bele merawat dengan penuh perhatian dan kasih sayang, sehingga pangeran pun sembuh dari luka-lukanya. Dan di lain tempat, di desa, sang ayah Bele pun meminta bantuan kepada warga-warga sekitar untuk membebaskan anaknya yang ditahan oleh sang pangeran yang berada di istana di tengah hutan tersebut. Namun tidak ada yang mempercayainya. Dan ada seorang yang bernama Gaston ini yang menyukai Bele. Ia menganggap ayahnya Bele ini mengada-ngada dan gila. Ia pun memasukkan ayahnya Bele ke dalam rumah sakit jiwa. Namun Gaston tetap pergi ke istana untuk mencari Bele. Saat ia berhasil menemukan Bele di istana,
ia justru merusak istana dan berkelahi dengan pangeran. Pangeran pun tertembak oleh Gaston dan jatuh terkapar. Selang setelah Gaston merayakan kemenangannya, ia pun tertimpa dan terkubur oleh runtuhan istana. Belle pun segera berlari ke dalam istana untuk menyelamatkan sang pangeran yang jatuh terkapar. Belle yang melihat pangeran jatuh terkapar, ia pun sangat sedih dan kasihan dan meneteskan air matanya. Ia pun mengatakan bahwa ia sangat menyayangi dan mencintai pangeran. Dan tanpa ia sadari, keajaiban pun terjadi. Sang pangeran dan seluruh bagian istana berubah menjadi manusia seperti semulanya. Kutukan yang menimpa istana pun hilang dan sirna. Hingga akhirnya pun Belle dan pangeran pun menikah dengan begitu bahagia. Sekian dongeng dari saya mengenai si buruk rupa dan si cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.